Technical View 2 Februari 2023 di jam 13:20 waktu Indonesia bagian Barat saya merekam video ini dan pound selling. Selamat untuk Anda yang melakukan buy pound selling tepat di area yang kita sarankan. Kemarin dia betul-betul turun dan sempat swing low terjadi sampai 1.22710. Seingat saya, kita memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.2270, 1.2290. Lalu kemudian untuk target yang cukup tinggi sebetulnya, meskipun tidak mencapai 1.24. Oke, satu catatan penting teman-teman. Kondisinya kalau kita lihat dari kondisi daily chart, tentunya Anda bisa lihat di sini, candlestick ditutup dengan bullish candle. Namun pertanyaan berikutnya, apakah ini adalah sinyal terkait dengan bullish engulfing, atau justru last engulfing top? Tentunya ini kaitannya kemunculannya. Kalau ternyata dianggap muncul di zona support seperti yang terjadi kemarin, maka ini kita anggap sebagai bullish engulfing, yang berarti sinyal untuk kekuatan bullish untuk berikutnya. Meskipun, lagi-lagi kita akan memiliki PR utama 1.24460-an. Tapi, kalau misalkan Anda melihat ini sebagai sinyal muncul di zona resisten, kita anggap ini masih tetap dalam zona resisten, maka kemunculan ini sebagai zona last engulfing top. Sehingga akhirnya, sinyal akan terjadi rejection untuk kembali mengalami penurunan. Tentunya BOE akan memiliki andil yang sangat besar untuk malam ini. Sementara dari Fed sendiri kemarin kita sudah sempat sampaikan penguatan bisa terjadi kalau ternyata US dollar sebagai hasilnya melemah dari keputusan Fed tersebut. Dan itulah yang terjadi tadi malam. Tapi untuk hari ini kita akan sangat bergantung, penentunya adalah terkait dengan pernyataan BOE. Nah, kalau misalkan katakanlah dengan pernyataan yang sangat hawkish ataupun bahkan kenaikan suku bunga yang agresif, maka kita harapkan penembusan bisa lanjut di atas 1.2446 sehingga ini isyarat dari bullish flag ataupun bullish rectangle. Tapi hati-hati, kalau ternyata BOE kecenderungannya masih tetap ragu, bahkan mungkin saja hanya memberikan isyarat bulan depan hanya dengan kenaikan 25 basis point, atau bahkan terkait dengan perbedaan pandangan dari para pejabat BOE, maka kita akan dapatkan rejection kembali. Inti utamanya adalah selama dia tidak berhasil tembus 1.24460, Anda boleh switch menjadi posisi sell kembali. Tapi untuk sementara, untuk hari ini, kami tetap merekomendasikan untuk melakukan buy on dip terlebih dulu, yaitu di area 1.2350 sampai 1.23700. Ya, sebetulnya untuk pagi tadi dia masih tetap tertahan di 1.23690. Tidak apa-apa. Kalaupun nanti ada swing low, Anda masih boleh melakukan buy, tapi dengan catatan, meskipun saya mencantumkan target utama, yaitu target 2-nya adalah 1.2490, Anda tetap harus perhatikan di area 1.2446. Jadi, idenya adalah saat sentuh area 1.2430 ataupun 2420, Anda langsung exit, terutama kaitannya dengan menjelang pertemuan BOE atau keputusan BOE. Lalu kemudian nanti entry lagi setelah keputusan BOE itu selesai atau jelas. Saya lebih sarankan saat pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey. Karena bisa saja buy on rumor and sell on fact. Artinya biarkan dia naik, lalu kemudian pasca pertemuan ataupun keputusan bisa saja berbalik turun. Jadi itu yang kita antisipasi atau kita hindari. Nah, sementara itu, dari pergerakan harga crude oil, sayangnya kembali dia gagal untuk tembus di atas level 80-an, teman-teman. Setelah sempat melakukan comeback, ternyata gagal dengan kenaikan di atas 80, membuat potensi penurunan cenderung lebih intensif. Ya, kita lihat di sini, grafik daily sebetulnya kita memiliki peluang untuk berbalik ke atas kembali, karena dia cukup dekat dengan level support 75.60-an. Dan ingat, kita memiliki pertahanan yang cukup baik. Selama dia tidak tembus level 75.60, maka kita bisa harapkan dia masih bisa terpantau naik. Tapi kalau dia sampai turun, hati-hati kemungkinan dia mengincar kembali 73 atau bahkan 70. Jadi kalau lihat dari sini, sebetulnya ada peluang di 75.60 untuk melakukan buy, teman-teman. Dengan catatan, stop loss-nya harus cukup ketat. Jadi, kalaupun Anda ingin lakukan buy, boleh Anda lakukan di 7600, tapi stop loss di bawah 7660 atau 7560. Artinya, mungkin saja Anda pasang stop loss-nya di 7500 untuk indikasi bahwa itu sudah ditembus atau dijebol. Nah, sementara di grafik 4-nya mengisyaratkan bahwa dia terbantu untuk rebound terkait dengan bullish divergence. Jadi, kalaupun rebound, maka kita bisa anggap areal tengah ini yaitu di area 77.50-an, Anda bisa lakukan sell, dan
Sampai saat ini sayangnya dia masih tertahan 77.22 lalu kemudian tergelincir. Tapi tidak apa-apa. Kalaupun nanti ada spike kembali 7700 atau 77.20 atau bahkan lebih bagus lagi kalau 7750, Anda tetap lakukan sell seperti apa yang sempat kami tayangkan rekomendasikan pagi tadi dengan kondisi sell on rally 7750 ataupun 7770. Nah, hati-hati dengan target maksimalnya kita punya support 7560, jadi mendekati 7560 Anda segera exit, apapun yang terjadi, baru Anda pantau kembali, apakah dia tembus atau tidak. Kalau tembus, boleh Anda follow sell kembali, tapi kalau tidak tembus, siap-siap Anda rubah strategi menjadi buy. Kemudian, yang terakhir dari gold, di mana grafik gold kemarin sangat fantastis dan persis dengan apa yang kita harapkan, teman-teman. Anda bisa lihat penurunan sempat terjadi. Di grafik H1 kita sempat gambarkan bahwa potensi penurunan kita hanya mengharapkan di kisaran 23.6% ataupun 38.2%. Apa yang terjadi? Yes, penurunan terhenti di level 1920 dan itu persis di area 38.2%. Nah, kemudian dia lanjutkan kenaikan, tembus juga level 1933 dan seperti apa yang kita sempat sampaikan pula, Anda lebih aman kalau misalkan melakukan follow buy saat dia tembus 1933. Dan akhirnya, here we go. Dia sudah mencapai level 1950-an. Bahkan tertinggi saat ini adalah 1956. So, harapan saya adalah penurunan tidak akan terlampau jauh. Maksimumnya adalah 1940. Anda boleh lakukan buy di sana. Atau mungkin 1942. Itu areal yang terdekat. Kalau pertanyaannya adalah kenapa terlampau jauh? Karena areal yang paling suportif di situ adalah 1940. Terakhir level 1938-1940 adalah merupakan resisten yang relatif moderat. Sehingga saya menganggap itu sebagai area yang cukup potensial untuk hari ini. Jadi nanti kalaupun misalkan terjadi penurunan, itulah zona yang cukup bagus. Terutama kaitannya dengan bertepatan dengan data ekonomi nanti malam. Atau bahkan bisa saja terpengaruh dari kenaikan suku bunga 50 basis poin dari BOE ataupun ECB. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya teman-teman, ya sebetulnya ini juga sudah kita bayangkan kemarin ya. Jadi kemungkinan penarikan pun masih tetap ada, lalu kemudian Anda sebetulnya bisa hitung dari long white candle tersebut. Anda tinggal hitung harga open 1927.20 dengan close kurang lebih di 1949.80. Artinya ada kenaikan sekitar 22 poin saja. Anda tinggal split menjadi 2, kurang lebih berarti akan berada koreksi sekitar 11 poin di situ. Berarti kita ambil zona tengahnya dan itu adalah zona yang paling aman. Maka dari itu kemungkinan potensinya sama dengan apa yang dikatakan di grafik H1 tadi. Zona buy yang paling potensial, yang relatif lebih aman walaupun belum tentu aman 100%, maka kita anggap areal tersebut di 1938-1941. Itu berarti sesuai dengan rekomendasi grafik H1 untuk terjadi pantulan sebelum lanjutan kenaikan. Ya, itu artinya skenario untuk hari ini pun untuk gold masih tetap lakukan buy dengan skenario buy on dip 1940, 1942, target utama atau target pertama 1948 yang terdekat, dan target kedua adalah 1955. Tapi kalau misalkan Anda perhatikan lagi di grafik H1 karena dia sudah selesai dengan swing high terakhir, Anda boleh pindahkan Fibonacci retracement-nya. Ya, kalau Anda gunakan Fibonacci retracement terbaru, maka kita akan dapatkan level seperti ini. Dan itu berarti level 38.2% lah yang berpotensi cukup bagus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.